Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang uji kualitas air dengan metode MPN atau Most Probable Number yang merupakan tugas video dari mata kuliah Mikrobiologi Patogen D3 Analis Farmasi dan Makanan. Di sini kelompok 7 dari kelas 2A terdiri dari Hervina, Febrila, Wilda, Reksi, dan Kartika Rizka. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama pembahasan mengenai apa itu MPN, kemudian metode analisisnya yang terdiri dari alat dan bahan yang digunakan, kemudian cara kerja, kemudian tabel MPN untuk menentukan hasil dan tabel hasil yang didapatkan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka yang digunakan. Baik, kita memasuki materi yang pertama, yaitu kita bahas pendahuluan terlebih dahulu, yaitu sampel yang akan digunakan, kemudian apa itu metode MPN. Air yang harus diminum itu adalah air yang sehat, yang harus memenuhi persyaratan bakteriologi, kimia radioaktif, dan fisik berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907 Tahun 2002, yaitu tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, di mana untuk nilai Most Probable Number atau MPN yaitu 0/100 mili contoh air yang dianalisis. Maksudnya yaitu harus tidak boleh ada bakteri atau 0 bakteri di setiap 100 mili sampel air yang digunakan. Pada uji kualitas air, sampel yang kami gunakan yaitu sampel air sumur. Sampel ini dapat tercemar oleh pembuangan limbah industri yang tidak diolah atau diolah dengan tidak benar, menurut Fardias tahun 1996, sehingga terserap oleh tanah. Menurut Surat Wirya tahun 1996, jenis pencemar yang banyak memasuki badan air berasal dari ada dua sumber. Yang pertama sumber domestik, yaitu rumah tangga, perkampungan, kota, pasar, dan jalan. Kemudian ada sumber non-domestik yang merupakan pabrik, industri, pertanian, peternakan, dan perikanan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ley tahun 1994 yang menyatakan bahwa berbagai mikroba patogen seringkali ditularkan melalui air yang tercemar, sehingga dapat menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan. Mikroba ini biasanya terdapat pada saluran pencernaan dan mencemari air melalui tinja. Ketika diidentifikasi dengan uji MPN menunjukkan hasil yang positif sehingga terserap oleh tanah, dan ketika diidentifikasi dengan uji MPN menunjukkan hasil uji yang positif. Pemeriksaan MPN dilakukan untuk pemeriksaan kualitas air minum, air bersih, air badan, air pemandian umum, air kolam renang, dan pemeriksaan angka kuman pada air PDAM. Jadi, pemeriksaan dengan metode MPN ini dilakukan untuk uji pada air. Selanjutnya, ada 3 macam ragam yang digunakan dalam metode MPN. Yang pertama, ada ragam 1, yaitu dilakukan 5 kali pengujian masing-masing sampel sebanyak 10 mili. Kemudian 1 kali pengujian sebanyak 1 mili sampel, lalu 1 kali pengujian dengan 0,1 mili sampel, yaitu untuk spesimen yang sudah diolah atau angka kuman yang diperkirakan rendah. Kemudian digunakan ragam 2, yaitu dilakukan 5 kali pengujian masing-masing digunakan 10 mili sampel, kemudian dilakukan 5 kali pengujian
pengujian masing-masing 1 mili sampel dan 5 kali pengujian masing-masing 0,1 mili sampel. Ini digunakan untuk spesimen yang belum diolah atau yang angka kumannya diperkirakan tinggi. Kalau perlu penanaman dapat dilanjutkan dengan dilakukan 5 kali pengujian masing-masing sebanyak 0,01 mili sampel dan seterusnya. Kemudian ada ragam 3, yaitu dilakukan 5 kali pengujian masing-masing digunakan 10 mili sampel, kemudian dilakukan 1 kali pengujian dengan 1 mili sampel dan 1 kali pengujian dengan 0,1 mili sampel. Ragam 3 ini adalah ragam alternatif untuk ragam 2 apabila jumlah tabung terbatas. Begitu pula persediaan media juga terbatas. Cara pelaksanaannya seperti ragam 2. Ini dijelaskan pada penelitian Sumarno tahun 2002. Baik, untuk yang selanjutnya, dalam metode MPN untuk air minum itu ada 2 tahap pemeriksaan. Yang pertama yaitu tes pendahuluan atau presumptive test, dan yang kedua tes penegasan atau confirmative test. Untuk tes pendahuluan itu pemeriksaan pada tes pendahuluan dengan menginokulasikan pada media LP atau lactose broth. Dilihat ada atau tidaknya pembentukan gas dalam tabung Durham. Setelah diinkubasi selama 24 sampai 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Bila terdapat pembentukan gas pada tabung Durham, maka tes air minum menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2002 nomor 907, bila setelah 48 jam tidak terbentuk gas, maka hasil dinyatakan negatif dan tidak perlu melakukan uji penegasan. Apabila hasilnya positif, maka dilakukan uji penegasan. Pemeriksaan pada tes penegasan itu dengan penanaman pada media PGLBP atau Brilliant Green Lactose Bilbroth. Dilihat ada tidaknya pembentukan gas pada tabung Durham setelah diinkubasi selama 48 jam. Bila terbentuk gas dalam tabung Durham, maka tes dinyatakan positif. Menurut Widianti tahun 2004, sampel menunjukkan hasil yang positif dikarenakan bakteri tersebut memfermentasikan laktosa yang menghasilkan asam dan gas pada tabung PGLBP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu metode analisis menggunakan MPN. Yang pertama, dijelaskan alat dan bahan terlebih dahulu. Pada analisis menggunakan metode MPN, digunakan alat, yaitu yang pertama ada tabung reaksi, pipet ukur 10 mili, tabung Durham, Bunsen, jarum OC bulat, korek api, pipet ukur 1 mili, botol sampel, rak tabung reaksi, beker gelas 2 liter, batang pengaduk. Kemudian digunakan laminar airflow, inkubator, oven, autoclave, gelas ukur 250 mili, bola hisap, kaca arloji, neraca triple beam, spatula, dan pipet ukur 0,1 mili. Kemudian bahan yang perlu disiapkan dan yang digunakan yaitu sampel air akuarium, kemudian media LB tunggal dan media LB ganda. Perbedaannya yaitu komposisinya. Kemudian media PGLBP, alkohol 70%, aquades, kertas tahan panas, kapas, dan bisa dilihat pada gambar CMPN. Langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan uji
reaksi diinkubasi selama 24 jam. Jika menunjukkan hasil yang positif, lalu dilanjutkan dengan uji penegasan. Untuk uji penegasan digunakan media PGRBP dengan penambahan sampel dari hasil uji dugaan yang positif. Pengambilan sampelnya menggunakan jarum proses sebanyak 4 kali, lalu diinkubasi selama 1 kali 24 jam. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pengambilan sampel. Sebelum pengambilan sampel, perlu dilakukan persiapan wadah. Wadah yang digunakan adalah botol kaca yang sebelumnya telah disterilisasi dalam autoclave selama 15 menit dalam suhu 121 derajat Celcius. Kemudian dibuka tutup botol kaca dan diambil sampel air akuarium. Air tersebut berasal dari air sumur yang telah lama di akuarium selama 2 minggu. Setelah selesai, botol kaca segera ditutup kembali agar tidak terkontaminasi dengan bakteri lain. Lalu dilanjutkan dengan uji menduga atau uji pendahuluan dengan menyiapkan media LP ganda steril masing-masing 10 ml dalam 3 tabung reaksi dan diberi label nomor 1, 2, dan 3. Lalu disiapkan media LP tunggal steril pada masing-masing 10 ml dalam 6 tabung reaksi dan diberi label nomor 4 sampai dengan 11. Setelah itu dimasukkan masing-masing 10 ml sampel air ke dalam tabung berlabel nomor 1, 2, dan 3 secara aseptis. Dan dimasukkan masing-masing 1 ml sampel air ke dalam 3 tabung reaksi berlabel nomor 4, 5, dan 6 secara aseptis. Kemudian dimasukkan masing-masing 0,1 ml sampel air ke dalam tabung reaksi berlabel nomor 7, 8, dan 9 secara aseptis. Lalu diinkubasi semua tabung pada suhu 37,5 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam atau 1 hari. Setelah itu diamati tabung reaksi. Yang positif ditandai dengan adanya kekeruhan dan terbentuk gelembung gas dalam tabung jurnal pada setiap tabung 10 ml, 1 ml, atau 0,1 ml. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji penegasan dengan perlakuan pada suhu 37,5 derajat Celcius. Langkah pertama disiapkan media PGRBP atau Brilliant Green Lactose Milk Broth steril masing-masing berisi 9 ml sebanyak 9 tabung dan diberi label bernomor 1 sampai dengan 9. Lalu diambil sebanyak 4 mata ose pada tabung reaksi positif dan ditanam pada tabung reaksi berisi media dan tabung biodam. Lalu diberi label pada tabung reaksi sesuai dengan jenis konsentrasi kultur yang positif. Kemudian diinkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37,5 derajat Celcius dan diamati tabung yang positif dengan ditandai adanya kekeruhan dan terbentuknya gelembung gas. Lalu dihitung jumlah tabung positif dari keseluruhan media PGRBP pada setiap seri tabung 10 ml, 1 ml, dan 0,1 ml. Dilanjutkan dengan uji penegasan dengan perlakuan pada suhu 44 derajat Celcius. Untuk cara kerjanya sama dengan uji penegasan dengan perlakuan pada suhu 37,5 derajat Celcius. Yang pertama disiapkan media PGRBP steril masing-masing berisi 9 ml sebanyak 9 tabung dan diberi label bernomor 1 sampai dengan 9. Lalu diambil sebanyak 4 mata ose pada tabung reaksi positif dan ditanam pada tabung reaksi berisi media dan tabung biodam. Lalu diberi label pada tabung reaksi sesuai dengan jenis konsentrasi kultur yang positif. Setelah itu diinkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 44 derajat Celcius dan diamati tabung yang positif dengan ditandai adanya kekeruhan dan terbentuknya gelembung gas. Lalu dihitung jumlah
tabung positif dari keseluruhan media PGLBP pada setiap seri tabung 10 mili, 1 mili, dan 0,1 mili. Setelah ini kita akan membahas tentang tabel MPN. Ini merupakan tabel MPN yang digunakan untuk penentuan hasil nilai MPN. Di sebelah kiri itu ada number of tube giving positive reaction of. Pada kolom pertama ada 3 of 10 mili each, maksudnya yaitu digunakan 3 tabung pengujian dengan masing-masing sampel sebanyak 10 mili. Kemudian kita lihat berapa banyak tabung yang memberikan hasil positif. Apabila misal ada 3 tabung yang memberikan hasil positif, maka kita pilih angka 3. Kemudian pada kolom kedua itu ada 3 of 1 mili each, maksudnya digunakan 3 tabung pengujian dengan masing-masing sampel sebanyak 1 mili. Kita lihat berapa banyak tabung yang memberikan hasil positif. Apabila misalnya ada 2 tabung, maka kita pilih angka 2. Dan terakhir, pada kolom ketiga, digunakan 3 tabung pengujian dengan masing-masing sampel sebanyak 0,1 mili. Kita lihat berapa banyak tabung yang memberikan hasil positif. Apabila misal ada 1 tabung yang positif, maka kita pilih angka 1. Sehingga didapatkan nilai 3 tabung, yaitu pada contoh, yaitu 321. Maka kita lihat di nilai indeks MPN-nya, yaitu 150. Maka nilai indeks MPN-nya yaitu 150 setiap 100 mili sampel. Setelah mengetahui bagaimana cara membaca tabel MPN pada slide sebelumnya, setelah ini akan ditunjukkan hasil dari uji kualitas air dengan sampel air akuarium. Untuk uji juga pada media RB, identifikasi sampel menunjukkan hasil yang positif ditandai dengan bekas dan kekeruan. Pada tabel berisi media RB sudah ditambahkan dengan sampel dan ketiganya hasilnya positif. Begitu juga dengan yang ditambah dengan 1 mili dan 0,1 mili sampel, semuanya menunjukkan hasil yang positif. Untuk uji penegasan pada suhu 37 derajat Celcius pada media PGLBP, identifikasi menunjukkan hasil yang positif yang ditandai dengan bekas dan kekeruan. Pada tabung reaksi yang tidak berisi media yang ditambahkan dengan mili sampel, semuanya menunjukkan hasil yang positif. Juga tabung reaksi yang ditambahkan dengan 1 mili dan 0,1 mili sampel, semuanya menunjukkan hasil yang positif. Untuk uji penegasan pada suhu 44 derajat Celcius, hasil identifikasi yang diperoleh sama dengan uji penegasan pada suhu 37 derajat Celcius. Semuanya menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan hasil positif yang didapat, maka dapat ditentukan nilai indeks MPN sesuai dengan cara pembacaan tabel MPN pada pokok pembahasan sebelumnya. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang menjadi dasar pembahasan kami. Sekian yang dapat kami bagikan tentang bagaimana cara uji kualitas air dengan metode MPN. Mohon maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat.